Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Biasa aja, Pak. Buronan begal motor ditangkap polisi usai isi BBM di Lampung Tengah. Mempertanyakan sepeda motornya yang hilang, kakak dan adik di Lampung Timur malah ditembak tetangganya. Kelangkaan Pertalite dan solar di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat belum berakhir. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga jalan raya. Truk muatan bawang dari Bandar Lampung tujuan Belitang, Sumatera Selatan terperosok ke jurang di Jalan Sumatera Lintas Timur, kilometer 197, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Waiserdang, Mesuji, Sabtu sore. Pengemudi dan kondektur truk terluka ringan, sementara muatannya tumpah. Waduh, enggak kuat. Getih, Mas. Sayangnya musibah ini malah diwarnai penjarahan. Sejumlah warga yang datang ke lokasi menjarah bawang merah dari karung yang rusak. Penjarahan berakhir setelah polisi tiba di TKP. Pengemudi truk mengatakan kecelakaan akibat jalan licin usai hujan. Truk tiba-tiba oleng dan tergelincir hingga terperosok ke jurang. Dari Lampung mau ke Belitang, Mbak. Bawa apa, Mas? Bawa bawang merah. Bawang merah. Apa penyebab laka sampai Enggak tahu, Pak. Kejadiannya sepertinya licin, jalan licin. Karena mungkin habis hujan tadi ya. Iya, Pak. Itu berapa ton, Pak, muatannya? Kurang lebih sekitar 7,5 juta. Kecelakaan tidak merenggut korban. Truk yang kecelakaan rusak dan muatannya dipindah ke truk lain untuk diantar ke tempat tujuan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. 11 tokoh adat Muara Sungkai dari 3 desa di Lampung Utara Jumat siang mendatangi kantor DPRD. Mereka dari Desa Negeri Ujung Karang, Pakuan Agung, dan Bandar Negeri. 11 tokoh adat Muara Sungkai ini meminta bantuan penyelesaian sengketa tapal batas di perbatasan Lampung Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya pengacaran itu ditetapkan kembali bahwa 11 tokoh adat ini mengadu bahwa lahan adat Muara Sungkai Lampung Utara yang sudah terdapat jalan sepanjang 2,5 km diklaim oleh Pemkab Tulang Bawang Barat. Nah, jadi dalam hal itu saat ini Kabupaten Tulang Bawang ini akan mendirikan satu tiuh. Jadi setiap tiuh itu adalah tiuh adat. Jadi pernyataan daripada tokoh-tokoh adat bahwa tiuh itu nggak mungkin terjadi dan menolak sekaligus tiuh itu yang berdirinya di tanah Buaya Parja Marga Bunga Maya. Salah satu tokoh adat menunjukkan peta dan data tanah ulayat itu sudah masuk dalam wilayah Lampung Utara sejak 1883. Lahan yang disengketakan itu rencananya akan dijadikan perkampungan oleh Pemda Tulang Bawang Barat. Bupati dan Wakil Bupati, Asisten 1 untuk segera menyikapi persoalan tapal batas ini agar tidak menjadi polemik dan terjadi gesekan antara masyarakat. Itu intinya, kami akan sikapin segera secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Sesuai dengan ulayat mereka bahwa ini hak mereka, ya kita tetap pertahankan apapun bentuk ceritanya. Kita bicara adat, karena dunia ini sebelum ada hukum, sebelum ada undang-undang itu adat dulu. DPRD Lampung Utara akan segera berkoordinasi dengan Pemda Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat untuk menyelesaikan sengketa tapal lahan batas itu. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Memprihatinkan kondisi dermaga di Pulau Harimau Balak, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Lantai dermaga seluruhnya telah lenyap. Padahal dermaga ini satu-satunya akses keluar masuk warga Pulau Harimau Balak. Setiap hari para pelajar dan guru SD Negeri 5 di Pulau Harimau Balak harus bertaruh nyawa saat melewati dermaga ini. Setelah turun dari perahu, mereka berjalan kaki di antara beton kerangka dermaga. Jika terpeleset, beresiko terluka atau tenggelam. Pelajar yang takut berjalan di kerangka dermaga ini dibantu digendong polisi Polair dan guru. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki dermaga sebelum merenggut korban. Ini udah lama bener ini rusaknya ini, jadi kita mengalami kerepotan juga kalau pas mendarat ini. Jadi nunggu istilahnya perbaikan dari masyarakat atau dari pemerintah ya sampai saat ini belum juga. Ada nggak sih siswa kita yang kalau pas kesini jatuh atau bapak ibu? Ada, ya itu sering malah. Pulau Harimau Balak terletak di perairan Selat Sunda atau berjarak sekitar 7 km dari Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan. Meski telah puluhan tahun dihuni, namun Desa Sumur di dalam Pulau Harimau Balak minim infrastruktur yang dibuat pemerintah. Warga belum menikmati listrik PLN dan jalan aspal. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Beginilah penampakan Sungai Waikrui pesisir barat. Sungai dikotori sampah plastik dan limbah rumah tangga. Padahal sungai ini dimanfaatkan warga untuk mandi, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Sungai yang kotor ini dikeluhkan warga yang tinggal di sepanjang sungai ini. Kondisi itu berdampak buruk bagi kesehatan karena lingkungan yang tak sehat, serta menyebabkan bau tak sedap. Sampah-sampah itu memenuhi aliran sungai dan hanyut terbawa arus hingga menumpuk di muara. Kondisi itu jika dibiarkan bisa menyebabkan air sungai tersumbat yang mengakibatkan banjir. Jelas merasa terganggu. Saya merasa terganggu. Kenapa? Sungai ini dikonsumsi sama masyarakat sini. Tapi kalau ada masyarakat tidak ada kesadaran yang buang sampah sembarangan, itu yang rugi siapa? Kan kita sendiri, Pak. Memang ada mobil-mobil itu tiap hari Senin atau hari Selasa, pokoknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ada keliling ke kampung-kampung. Bayar per bulan, tapi ada juga yang enggak. Jadi masyarakat itu enggak semuanya sampah diambil sama mobil. Pihak Pemda mengklaim sudah berupaya mengajak masyarakat sama-sama menyingkirkan sampah di sungai. Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat bahkan menyalahkan warga yang minim kesadaran sehingga membuang sampah di sungai. Sudah ada peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan. Untuk sanksi dalam perda ini disebutkan bahwasannya artinya sanksi administratif. Dan ini artinya mungkin belum kita akan terapkan. Karena kita masih mempertimbangkan proses waktu menunggu kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Warga diminta membuang sampah di tempatnya atau di mobil pengangkut sampah yang disediakan Pemda 2 kali seminggu. Pemda juga mengaku kesulitan mengatasi masalah sampah di pesisir barat. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.